Selamat malam Bapak Ibu, Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat tahun baru bagi kita semua. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Di malam minggu yang cerah ini, kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Allah dalam renungan malam di tahun 2025. Disampaikan di tanggal 4 Januari dengan nas firman Allah kepada kita hari ini diambil dari Yesaya 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama satu ayat saja dari Yesaya pasal 7 ayat 4. Kita baca demikian. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mengambil tema yakni tenang di tengah badai. Sebelum kita masuk ke dalam renungan itu, mari sama-sama kita memahami dulu Yesaya 7 ini berbicara tentang apa. Yesaya 7 adalah kitab yang berbicara tentang proses pembentukan diri yang mengarah pada kebenaran dan kepercayaan akan Allah. Yesaya 7 termasuk pada proto Yesaya atau Yesaya pertama yang berisi pula tentang perkataan Nabi Yesaya yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi dengan menunjukkan pemeliharaan Allah untuk memperoleh terang iman. Yesaya 7 ayat 1-9 menggambarkan situasi Raja Ahaz dan rakyat Yehuda yang diliputi dengan ketakutan karena ancaman. Jika kita berada dalam posisi Raja Ahaz dan juga rakyat Yehuda, pasti kita akan merasa situasi ini sangat berat bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup di saat itu. Kalau kita merasa keadaan itu sangat terjepit dan kita tidak berdaya menghadapinya. Bayangkan kita berada di suatu wilayah itu sudah dikelilingi dengan orang yang mengancam kehidupan kita. Namun di tengah-tengah kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran mereka saat itu, ternyata Tuhan memberikan suatu penghiburan. Tidak hanya penghiburan juga, tetapi mereka penuh dengan pengharapan melalui pesan dari Yesaya ini yang dikatakan di situ pada ayat yang keempat, ini jangan takut. Ketakutan yang terjadi yang dialami oleh Raja Ahaz dan juga rakyat Yehuda adalah satu reaksi yang manusiawi. Pasti Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama di tahun 2024 yang sudah sama Bapak Ibu lewati bersama dengan keluarga dan masyarakat. Ketika 2024 pasti memiliki begitu banyak tantangan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpastian akan sebuah masa depan. Bapak Ibu juga tidak akan bisa melihat hari ini dan masa depan keadaannya seperti apa. Dan itu akan memunculkan suatu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan lain sebagainya yang muncul dalam kehidupan kita. Nah, sama halnya seperti Raja Ahaz. Kita pun juga seringkali dihadapi pada situasi seperti itu yang membuat kita ragu akan kehidupan kita. Dan ketika ketakutan itu bisa muncul dalam kehidupan kita, karena mungkin akan berbagai macam hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Misalnya masalah kesehatan, fisik kita tidak sehat di tahun 2024, keuangan kita tidak stabil, hubungan kita dengan Tuhan mungkin kendor, dengan keluarga mungkin kendor, ataupun dengan hubungan suami istri juga kendor. Lalu ketika kita mengalami situasi itu, kita pasti akan merasa bahwa ketidakpastian masa depan itu membuat kita semakin dirongrong pada ketakutan, karena kita tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Tetapi di sini kita sama-sama belajar bersama bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh di dalam kehidupan umatnya. Walaupun badai menerpa, badai ini dikatakan adalah masalah kita. Masa tidak akan bisa jauh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Dan di sini menunjukkan bagi kita bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita itu. Janjinya berlaku dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati kehidupan kita dengan sangat baik. Dan terbukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa melewati tahun 2024 itu dengan penuh sukacita yang melimpah daripada Allah. Lalu kita bersyukur kepada Allah melalui hal itu. Itu tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan di sini juga kita bisa perlu belajar Bapak Ibu, bahwa situasi yang paling sulit sekalipun kita bisa mengandalkan Tuhan untuk memberikan kekuatan dan perlindungan. Itu pasti dalam jangka waktu 1 tahun itu tidak mungkin kehidupan kita dalam keadaan tenang. Pasti ada naik turun kehidupan kita. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Tuhan memiliki rencana yang sempurna bagi kehidupan kita. Meskipun kita tidak selalu mengerti akan jalannya, tetapi di sini kita berusaha menaruh kepercayaan kita pada Dia yang bekerja
untuk kebaikan kita. Karena ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan tahu mana kebutuhan kita. Dan ketika kita menginginkan sesuatu, Tuhan tahu waktu yang tepat yang diberikan kepada kita. Dan melalui kehidupan kita ini, melalui tantangan yang kita hadapi, dan 1 tahun berlalu kita menghadapi tahun depan ini, kita semakin mengandalkan Tuhan. Ketika kita merasakan takut, ketika tantangan yang kita hadapi di masa sekarang, lalu kita khawatirkan masa depan. Tapi ketika kita berpegang terus pada Tuhan, dengan berdoa, dengan membaca firman, dan membangun hubungan intim dengan Dia, kita bisa menemukan yang namanya kekuatan untuk melewati segala kesulitan. Dan kita sama-sama percaya dan menaruh harapan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kita menghadapi semuanya. Dan semuanya telah terbukti dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara kita menghadapi situasi yang terjadi dalam kehidupan kita? Dan saya 7 ini, kita bisa menerapkan 4 hal penting dalam kehidupan kita, yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan. Yang pertama, kenali sumber ketakutan. Jadi saya katakan tadi, Bapak Ibu pasti pernah mengalami ketakutan. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa mengerti, tetapi cobalah untuk mengidentifikasi apa yang membuat kita merasa takut di dalam kehidupan kita di masa lalu. Apa yang membuat kita merasa ragu, merasa cemas. Sumber akar dari situasi itu perlu kita cari dulu Bapak Ibu, supaya kita bisa mencari solusi yang tepat bersama dengan Allah. Supaya kita bisa memahami bagaimana masalah-masalah itu, supaya memperoleh pembelajaran bagi kehidupan kita di tahun 2025. Dan yang kedua, carilah penghiburan dalam firman Tuhan. Bacalah Alkitab dengan sangat baik Bapak Ibu, sehingga kita memperoleh kedamaian, kekuatan, dan ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang dapat menjadi pondasi kita, menjadi bagian dari motivator bagi kita. Karena Allah itu adalah seorang motivasi bagi kita, supaya kita bisa percaya akan segenap anugerah dan kesetiaan. Yang ketiga, berdoalah dengan tulus. Mungkin Bapak Ibu semua di tahun 2024 pasti ada situasi yang Bapak Ibu tidak bisa berdoa dengan baik, tidak bisa berdoa dengan tulus, tidak bisa menyampaikan kekhawatiran, ketakutan kepada Tuhan, tidak bisa berbicara kepada Tuhan dalam situasi kehidupan kita. Tetapi mulai dari sekarang Bapak Ibu, percayalah dalam doa Dia akan mendengarkan dan menjawab apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, bergabung dengan komunitas iman. Berbagi pengalaman dan dukungan dengan sesama orang percaya akan sangat membantu kita untuk mengatasi kesulitan. Karena manusia itu hidup tidak bisa seorang diri, tetapi dia butuh seseorang yang mendukung, memberikan motivasi, semangat. Dan kita sebagai manusia yang hidup dalam lingkungan sosial sangat membutuhkan hal itu dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang berada di rumah, kita sama-sama menyimpulkan bahwa Yesaya 7 ayat 1-9 mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah badai kehidupan. Dengan mengandalkan Tuhan, kita dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh kedamaian, dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan. Dan ingatlah, Tuhan selalu menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita tenang, kita bisa menghadapi semuanya dengan kepala yang tenang. Semuanya itu dengan lapang dada, dengan terbuka, dan selalu mengandalkan Allah. Mungkin renungan ini bisa Bapak Ibu renungkan bersama dengan keluarga. Mengirimkan di kolom komentar nas-nas yang membuat kita kuat, menghibur kita, lalu memberi keyakinan kita kepada Tuhan, sehingga tidak hanya Bapak Ibu yang diberkati, tetapi orang-orang yang membaca nas itu juga diberkati. Dan kiranya kita bisa menjalani kehidupan kita di tahun 2025 ini dengan penuh ketenangan, sehingga kita dapat melewati badai topan yang menerpa kita. Bertarunglah Bapak Ibu untuk memperkuatkan iman kita. Carilah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Terima setiap kehendak Tuhan dengan lapang dada. Amin untuk firman Allah. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih atas segenap anugerah karunia dan berkat yang telah kami nikmati sepanjang tahun 2024 itu dengan sangat baik Bapak. Dan pada hari ini di tahun 2025 tanggal 4 Januari, kami sama-sama merenungkan bagaimana ketakutan yang dulu kami pernah alami. Kami akan baharui ketakutan itu menjadi sumber kekuatan kami di tahun 2025. Dan kami meminta pertolongan Tuhan untuk selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga kami selalu kuat menjalani kehidupan kami hari demi hari. Dan kami percaya Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami serahkan hidup dan kehidupan kini ke dalam tangan Tuhan, hari ini, besok, dan selamanya. Semuanya dalam naungan kasih setia, penjagaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.